ada di rumah. Nah, nggak terasa ya, sudah 1 tahun berlalu. Dari tahun berapa, Kak? Tahun 2020 ke tahun 2021. Dan ini merupakan ibadah online kita yang pertama. Nah, tahun baru kali ini beda ya dengan tahun baru yang sebelum-sebelumnya, karena di masa pandemi kita nggak bisa kumpul-kumpul, kita nggak bisa jalan-jalan. Tapi walaupun demikian, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus masih memberikan kesehatan dan kebahagiaan sehingga kita bisa melewati tahun yang lama ke tahun yang baru. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama bersukacita di ibadah online kita yang pertama ini, di tahun pertama, dengan bernyanyi Segala puji syukur. Anak-anak berdiri dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, ikutin doa yang Inang ucapkan. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Ya Allah, kuatkanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan dari Tita keempat. Kita sama-sama mengucapkannya. Tita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian bunyi hukum Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, melalui lagu ini kita diajari oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama, karena jika tanpa kasih, tanpa cinta, itu tidak akan berguna. Oke adik-adik, sekarang kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu Andaikan Aku Lakukan. Yang dulu
kita pengakuan iman, anak-anak berdiri. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, persiapkanlah hati dan pikiranmu supaya Tuhan memimpin adik-adik untuk mengerti firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta Tumanggor. Sebelumnya, kita bernyanyi sama-sama dulu ya. Selamat hari Minggu. Kita ketemu kembali dalam ibadah sekolah minggu HKBP Sentosa. Wah, sudah berapa minggu kita tidak ketemu ya. Nah, pada pagi hari ini Inang menyapa adik-adik semuanya, sudah pada rindu ya. Di tahun baru ini kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dengan keadaan sehat. Kita boleh melewati tahun 2020 yang lalu dengan penuh pergumulan. Tapi Tuhan memampukan kita melewati semuanya itu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini, ayo adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya duduk yang manis, lipat tangan, sama-sama mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pada pagi hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami anak-anak-Mu sekolah minggu untuk beribadah memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami mulai tahun 2020 sampai 2021 ini. Kami boleh kembali bertemu di dalam kasih Tuhan dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau siapkan hati kami untuk bisa dengar-dengaran akan firman-Mu dan kebenaran-Mu, agar dengan firman-Mu kami boleh dikuatkan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitabnya. Ayo semua membuka Alkitab ya. Kita baca dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-28. Sudah? Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Kita baca sama-sama. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan
Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia setibanya di Akaya. Maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, semua yang diciptakan di muka bumi ini, yang diciptakan Allah di muka bumi ini, itu semuanya bermanfaat bagi manusia, mempunyai manfaat bagi manusia. Coba banyak kita sebutkan satu persatu. Matahari, apa manfaatnya bagi manusia? Untuk menyinari bumi. Coba seandainya matahari tidak ada. Gelap. Gelap. Matahari mempunyai manfaat untuk menyinari bumi, untuk menjemur pakaian, untuk memberikan sinar bagi bumi ini, ya, memberikan vitamin D pada pagi hari, dan banyak lagi manfaatnya. Tumbuh-tumbuhan juga diberikan Allah, diciptakan Allah untuk memberi manfaat atau memberikan berguna bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Jadi binatang juga diciptakan oleh Allah, memberikan manfaat bagi manusia. Supaya apa? Supaya bisa kita nikmati, bisa kita makan. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini memberikan manfaat bagi manusia. Itulah tujuan Allah menciptakan bumi dan segala isinya agar memberi manfaat, ya, bagi manusia, memberikan manfaat bagi tumbuhan, memberikan manfaat bagi binatang. Jadi saling membutuhkan dalam kehidupan manusia. Itulah ciptaan Allah. Jadi apapun yang ada, benda-benda yang ada di rumah kita juga itu memberi manfaat, berguna bagi kita. Coba kita membeli sesuatu karena apa? Karena untuk kita pakai, karena memberi guna bagi kita. Kita membeli kursi apa gunanya? Supaya bisa kita duduki. Kita membeli makanan supaya apa? Supaya kita bisa makan. Seandainya makanan tidak ada, maka kita akan kelaparan. Mungkin kita bisa jadi jatuh sakit kalau kita tidak makan. Jadi semuanya yang ada di muka bumi ini memberikan manfaat, memberikan berguna bagi kehidupan manusia supaya kita bisa saling membangun, bisa saling membutuhkan satu sama lain. Nah, mata diciptakan Tuhan untuk apa? Berguna untuk apa? Untuk melihat. Tangan diciptakan Tuhan untuk apa? Untuk memegang segala sesuatu, untuk bersalaman. Ya, walaupun pada masa pandemi ini kita tidak bisa bersalaman, tetapi semuanya memberi guna, memberikan manfaat. Kaki diciptakan Tuhan untuk apa? Untuk memberikan manfaat. Semuanya memberikan manfaat. Artinya segala sesuatu yang ada di dunia ini harus mempunyai manfaat, harus berguna bagi orang lain. Nah, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini, ketika Apolos di sini dikatakan dia datang ke Efesus, ya, dia juga menjadi orang yang berguna bagi orang-orang di sekitarnya, ya, menjadi orang-orang yang di sekitarnya, yaitu apa? Dia berguna apa yang dia sudah terima dari Allah, ya, melalui penglihatan, melalui kasih karunia Allah. Dia pakai itu apa? Untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Allah. Itulah yang dilakukan oleh Apolos. Itu sebabnya Aquila katakan, kalau dia datang nanti, terimalah dia. Dikatakan kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu, kalau nanti Apolos datang, terimalah dia. Terimalah dia karena dia akan memberitakan firman Allah. Dan Apolos katakan, kalau aku tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak ada artinya. Itu sebabnya dikatakan di sini, karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, ayat 27 itu, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya.
dia berguna, dia tidak menjadi beban. Ya, yang ketika dari Efesus dia menyeberang ke Akhaya, ya, Aquila katakan sambutlah Apolos ini, karena dia akan menjadi orang yang berguna bagi orang-orang percaya katanya. Jadi ini yang mau dikatakan oleh firman Tuhan, mari kita menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Coba adik-adik, ini sudah tahun 2021 ya. Adik-adik, apa kegunaan kita? Apa arti kehadiran kita bagi orang-orang di sekitar kita? Apakah kita menjadi orang yang berguna? Atau jangan-jangan kita menjadi beban? Coba, adik-adik tidak dituntut untuk memberitakan firman Tuhan seperti Apolos ini, tidak. Tapi adik-adik dalam masa pandemi ini, khususnya di tahun 2021 ini, apa kegunaan adik-adik sekarang? Apa manfaat? Apa arti kehadiran kita bagi orang-orang di sekitar kita? Contoh yang sederhana aja ya adik-adik. Ya, adik-adik balita dulu sekarang. Ya, adik-adik tidak harus berkhotbah seperti Inang Manggor ini, atau berkhotbah seperti kakak-kakak guru sekolah minggu, tidak. Tapi adik-adik coba yang balita kan, kalau selesai minum susu pakai dodot, jangan dodotnya dibuang. Oh, itu. Ya, tidak. Dodotnya itu, Ma, sudah habis, disimpan, ditaruh di tempat cuci piring, biar nanti kakaknya atau mamanya yang mencuci. Jangan langsung dibuang berhamburan. Nah, rumah juga kalau habis bermain, disimpunin mainannya sama-sama bersama dengan adiknya atau dengan kakaknya atau dengan abangnya, sama-sama kita menjadi orang yang berguna. Ya. Yang sudah kelas-kelas sedang, kelas-kelas besar ini jangan lagi jadi beban dong sama orang tuanya. Kan sudah bisa cuci piring, jangan harus diomelin mamanya lagi, harus mencuci piring. Kita harus menjadi orang yang berguna. Orang yang berguna bagi orang lain. Jangan dulu di luar rumah, di dalam rumah dulu menjadi orang yang berguna ini. Sudah ndak disapu rumahnya, dirapiin tempat tidurnya, atau mamanya yang semua yang ngerjakan. Malu dong kalau semua mamanya yang kerjakan. Capek mamanya kalau semua mamanya yang ngerjakan. Ya, jadilah menjadi orang yang berguna adik-adik ya. Ini sudah tahun 2021, harus ada perubahan bagi kita. Ya, seperti Apolos ini dikatakan oleh Aquila, terimalah dia karena dia menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Kita juga harus menjadi orang yang berguna, menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jangan dulu di luar rumah, mari di tengah-tengah rumah dulu ya. Jadi mulai sekarang jadilah menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang bermanfaat. Itu yang dikatakan oleh Apolos, itu yang dibuktikan oleh Apolos lewat keberadaannya. Dia tidak hanya berkhotbah saja, tapi dia menjadi orang yang berguna. Dia tidak menjadi beban ketika dia memberitakan Injil dari satu daerah ke daerah lain, tidak menjadi beban. Tapi dia menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, adik-adik ya, itu yang harus kita lakukan, itu yang harus berubah dari hidup kita. Tahun 2020 kita menjadi beban, ya, menjadi hal yang senantiasa membuat orang tua emosi, marah karena kita tidak bisa memberikan apa-apa bagi orang tua. Sekarang dengan tangan kecil kita, dengan kaki kecil kita, dengan hati kita yang kecil, mari adik-adik kita memberikan yang terbaik, menjadi orang yang berguna bagi sekeliling kita. Sederhana saja, ya, pekerjaan-pekerjaan yang sederhana di rumah, mari kita kerjakan itu supaya kita menjadi orang yang berguna. Karena dengan cara demikianlah kita menjadi pemberita-pemberita Injil. Dengan cara demikianlah kita menjadi berkat bagi orang tua kita, mama, bapak di rumah menjadi senang, dan seluruh seisi keluarga kita, seisi rumah kita menjadi senang karena kita menjadi orang yang berguna. Baru nanti dalam kelompok yang besar, kalau pandemi ini sudah selesai, karena kita sudah biasa menjadi orang yang berguna di rumah, di luar pun kita nanti menjadi orang yang berguna. Oke adik-adik, siapkan hati kita, katakan di dalam hatimu, aku mau menjadi orang yang berguna dengan hal-hal yang kecil supaya Tuhan Yesus senang dengan kehidupanku. Nah adik-adik, inilah yang Inang bisa sampaikan kepada adik-adik. Marilah mulai saat ini menjadi orang yang berguna. Amin, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami lewat pengalaman Apolos, pemberitaan Injil yang dia bawakan kepada orang-orang Yahudi boleh menjadi berkat, dan bukan hanya sekedar memberitakan, tetapi Apolos boleh menjadi berkat bagi orang lain, boleh menjadi orang yang berguna. Demikianlah hidup kami Tuhan. Biarlah dengan tangan kecil kami, dengan kaki kecil kami, dengan hati kami yang kecil, tapi kami boleh menjadi orang-orang yang berguna di rumah kami, bagi mama papa kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga ketika kami menjadi orang yang berguna, kami boleh menjadi berkat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong Roh Kudus-Mu yang senantiasa memateraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Adik-adik terkasih, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta Tumanggor. Nah, melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk bisa bermanfaat atau berguna buat orang lain. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan adik-adik. Kita nyanyikan lagu pujian Tangaku Namet-met. Berdiri kembali, kita berdoa, doa Bapa kami. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanialah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.
adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajari kita untuk menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Nah adik-adik, ibadah kita telah berakhir, tapi firman Tuhan, berkat Tuhan tidak akan berakhir dalam kehidupan kita. Kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan Happy New Year and Happy Sunday. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.